Nanti ujungnya masuk kejaksaan, harus dikembalikan itu ke kas negara dalam waktu cepat. Banyak kepala desa akhirnya menjual rumahnya. Kenapa? Karena ketidakberanian menghadapi tekanan dari luar. Bener nggak? Tapi ayo oke kepala desa bisa nyandung bengar raya. Tidak semuanya. Nah, ini kan itu juga terjadi di kepala sekolah. Untuk itu, para kepala desa, kan saya sudah minta ada koordinatornya. Seluruh kepala desa harus ada lego yang mendampinginya tiap kabupaten. Yang minta duit ke desa, tong dibere ajakan gelut. Dengan catatan kepala desanya tanpa celah. Bagaimana yang berikutnya? Kalau di pos kabupaten ada mami, jamuan tamu. Di pos kementerian ada jamuan tamunya. Di organisasi perangkat daerah ada jamuan tamunya. Di desa nggak ada komponen itu. Sedangkan kepala desa camat berkunjung tiap minggu, sekmat berkunjung, kepala urusan berkunjung, Tipemda inspektorat berkunjung, kepala Bapeda berkunjung. Ada yang mau ngukur jalan, mampir dulu ke desa, semuanya diajak dah. Betul tidak? Udah ada, karena itu budayanya. Nggak sok siapa pegawai Pemda siapa tengah aku sok di ongkosan gue balik lagi. Berkunjung, makanya selama saya jadi gubernur tidak ada lomba desa. Nggak ada. Kenapa? Karena apa? Hadiahnya cuma sertifikat, koloknya gede. Makanya lombanya cuma satu, yaitu Gapura, Sriba, Duga. Mereka yang terpilih desa terbaik mendapat 9 miliar dalam bentuk anggaran pembangunan. Selesai. Nah, ini yang terjadi. Untuk itu yaitu bobotnya diturunkan, sehingga nanti ini yang dimaksud. Jadi setiap tamu ke desa nanti ada bendahara yang memegang anggaran rereongan sapoe sarebu di depan. Begitu ada tamu yang datang ke situ langsung ditanya, "Bapak kunaon di rumah sakit?" Padahal mah arek mers terus balik deui. Ini penting, Pak. Ini penting. Nah, terakhir, tetapi sesusah-susahnya kepala desa masuk dalam 7 keajaiban dunia. Kenapa masuk 7 keajaiban dunia? Dana desana sering telat, bantuan keuangan desa kabupaten sering telat, gaji RT aya nu satahun sakali. Saya tahu itu, ya kan? Terus ada di Pak Menteri Hukum, ada gaji RT yang diberikan pada waktu Lebaran, yaitu setahun, jumlahnya 750.000. Nah, itu ada yang begitu, tapi ada juga yang sudah sejahtera. Nah, apa 7 keajaibannya? Padahal kantor desanya sudah minus, tapi masih punya istri 2. Ada yang punya istri 3, ada yang 4, bahkan ada yang 7. Tapi kalau setiap hari dionang oleh warga, keondangan wae. Lamun aya jaipongan nyawer boga duit, aya dangdutan orgenan mayar. Itulah kepala desa. Karena kepala desa adalah termasuk manusia langka 7 keajaiban dunia. Mantap? Hebat? Dan bantuan gubernurnya hari ini sudah turun. Yang belum turun bukan salah di saya, salah di pengajuannya. Yang sudah masuk ke meja Badan Pengelolaan Keuangan otomatis cair. Betul nggak? Sekarang gini, Pak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mana? Nah, masalahnya di mana? Ayo. Oh, cicing saya tengah jedok saya teh. Sini jelasin, langirakeun aing. Lumayan akhir tahun 130 juta, lumayan. Benar tak? Nah, ngomong. Oh itu. Oh. Izin saya jelaskan Pak Gub. Proses verbal dilakukan dari mulai tingkat kabupaten. Sampai dengan sekarang masih tersisa 50% verbal di kabupaten.
Kemudian yang sudah sampai Perpal di kabupaten teh artinya datana can asup ke provinsi di kabupaten keneh. semua ada di dalam sistem, Pak. Jadi tidak manual. Heeh. Kemudian proses pencairan di September itu memang baru 97. Hari ini berapa hari ini? Hari ini sudah mendekati 1.100, Pak. Udah, saya kasih target, ya. Hari Senin sudah cair semuanya. Ya. Ya kan? Nanti kalau yang kepala BPMD kabupatennya tidak mau ngelembur sampai hari Minggu, hari Senin akan saya umumkan kepala BPMD kabupaten yang malas. Setuju? Kita berontak saja berontak. Oke. BPMD kabupaten ada, berdiri semuanya. Nangtong. Sia urang minta uang rokok wae ka desa teh kudu jajan betul. Ya, nanti langsung Pak diumumin di media sosial saya. Hari ini Bapak masukin ke media sosial saya, kirimin, saya umumin BPMD termalas di Provinsi Jawa Barat ini. Oke? Mantap. Kamu duit mah. Ulang ngagulung dirinya, pindah ke luhur pindah. Ejang, ulang ngagulung napanto. Pak kepala saya tuh kalau dengan kepala desa tuh kayak teman. Awas, tapi siapa mundur 130 juta aku siap pakai kakarokean ku aing awas ya. Terakhir nih, seluruh kepala desa nanti pergubnya hari ini diedarkan ke seluruh desa, kirim. Bentuk namanya bendahara yang khusus menangani rereongan yang dulu biasa perelek. Ya, tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat, dirinya bendahara langsung. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa tidak akan bisa. Dan kemudian nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti WA ke bendahara kabupaten kota. WA, nanti ada grup WA-nya dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya dan nanti akan kita bantu karena tadi tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor presiden itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Ini penting Pak. Kenapa? Saya tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat. Siap? Oke? Mantap? Pokoknya gitu. Senin cair. Awas. Umumin hari ini minta kepala BPMD Jawa Barat WA seluruh kepala BPMD seluruh Jawa Barat agar sekarang besok sampai Minggu seluruh pengajuannya masuk ke meja provinsi. Hari Senin sudah masuk ke BKAD dan hari Senin juga harus terdistribusi cair agar pencapaian anggaran provinsi Jawa Barat mencapai 90% terhitung hari Senin. Tidak boleh uang terlalu lama di Bank Jabar. Rakyat bayar pajak untuk duitnya untuk pembangunan, bukan untuk dipinjamkan lagi oleh bank. Mantap? Setuju? Dan saya akan juga membuka layanan pengaduan kenakalan kepala desa. Lebih baik rakyat ngadu sama saya. Pasti kepala desanya saya nasehatin dibanding ngadu sama yang lain bisa diperes mungkin. Betul tidak?
Dan saya juga membuka pengaduan bagi istrinya yang disakiti. Terhitung sejak nanti 1 November tidak boleh ada kepala desa yang nambah istri lagi. Kenapa? Karena tersopan. Kenapa tidak sopan sama saya? Aing hiji can menung siang geus kawin deui. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lagunya desa.